Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang satu materi yang berkaitan dengan sebuah tema menjaga hati dari penyakit riya. Hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Manusia diciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini merupakan tempat bagi manusia untuk menjalankan perintah ibadah itu sebagai bentuk pengabdiannya seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah seorang hambanya bila mana hambanya itu melakukan ibadah dengan niat bukan karena Allah. Ada beberapa penyakit hati yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Di antaranya hasud, iri, dengki, takabur, atau sum'ah, atau munafik, dan riya. Maka salah satunya riya itu dapat mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menghabiskan dari pahala-pahala amal kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang kepada umatnya untuk memiliki penyakit itu, karena penyakit itu akan menyebabkan segala amal ibadah kita di hadapan Allah mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Lalu apa yang disebut dengan riya? Maka riya adalah salah satu penyakit hati yang harus dihindari oleh manusia, sebab akan menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila penyakit itu dipelihara dan tumbuh dalam diri manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan satu kesempatan, momen yang begitu penting, peluang yang begitu besar untuk kita raih satu amal yang harus kita dasari dengan tulus karena Allah. Jangan hanya karena mengharapkan pamrih atau balasan atau pujian dari makhluk-makhluk Allah. Terlebih di bulan suci Ramadan, kita jalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, berpuasa di siang hari, bertarawih. Semestinya kita harus lakukan semata-mata karena dasar hati kita cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berpuasa, tarawih, akan tetapi bukan karena Allah. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min so'imin walakin laisa min siyamahu illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya itu bukan ternilai pahala di sisi Allah, justru hanya sekedar mendapatkan rasa haus dan lapar belaka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai kesimpulan dalam pertemuan singkat ini, pertama, marilah kita luruskan niat dalam melaksanakan amal ibadah sebagai perintah dan sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, tulus karena Allah. Jangan ada karena mengharapkan suatu pujian dari manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua, mari kita jaga hati, hindarkan diri agar hati kita tidak terhinggap
atau tidak tertumbuhi oleh penyakit-penyakit hati yang dapat menyebabkan amal ibadah kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah penyakit riya. Karena penyakit ini akan menyebabkan banyak kerugian-kerugian yang pada akhirnya kita hanya mendapatkan sebuah perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah. Di dunia ini tidak ada yang tahu apa yang perbuatan yang kita lakukan, tapi Allah tidak melepaskan dari pandangannya. Allah tidak pernah lengah dari sedikit pun apapun perbuatan yang kita kerjakan. Nanti di alam akhirat akan disaring dan diperlihatkan oleh Allah seperti apa perbuatan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, mari kita lakukan segala amal perbuatan kita untuk dasar karena taat kepada Allah dan betul-betul ikhlas karena Allah. Hindari hati dari penyakit riya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang kita jalani ini betul-betul dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum minal faizin al aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.